Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Asrar, Kepala SMA Negeri 2 Makassar, Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Berbicara menyangkut kurikulum Merdeka, kami telah mengimplementasikan kurang lebih 1 tahun. Kami melihat baik secara teoritis maupun secara praktikal, kurikulum ini benar-benar memberikan kemerdekaan yang pertama kepada peserta didik. Peserta didik diberi kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Yang kedua, dari sisi guru, guru diberi kemerdekaan untuk memilih pendekatan metode mengajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Dan yang ketiga, satuan pendidikan juga diberi kemerdekaan untuk menyusun kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik dan lingkungan budaya satuan pendidikannya. Lalu kemudian, kalau dilihat dari sistem pembelajarannya, kita mengenal pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu ada 2. Pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran proyek. Nah, di pembelajaran proyek ini, betul-betul peserta didik itu diberi ruang untuk mengalami pelajaran. Mereka diberi ruang untuk belajar secara fleksibel dan benar-benar mereka belajar di alam nyata. Jadi tidak lagi duduk di dalam kelas secara kaku, tetapi mereka menikmati pembelajaran itu. Kenapa? Karena saat itulah mereka memanfaatkan seluruh pengetahuan yang mereka dapatkan. Dilihat dari hasil belajar, ini saya yakin akan memberikan hasil belajar yang meningkat, dalam tanda kutip bahwa hasil belajar tidak boleh lagi dilihat dari segi angka-angka. Tapi hasil belajar itu harus dilihat secara holistik, dari sisi karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya, dari sisi asesmen di kurikulum Merdeka ini ditekankan pada 3 bentuk asesmen. Jadi ada asesmen diagnostik yang dilakukan di awal tahun pelajaran atau di awal semester, yang tujuannya adalah untuk pemetaan karakteristik peserta didik, baik dari sisi gaya belajarnya, kemudian dari sisi pengaruh latar belakang keluarganya, sehingga betul-betul guru ketika merancang perangkat pembelajaran itu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Lalu kemudian ada yang dikenal dengan asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilaksanakan di awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan juga di akhir proses pembelajaran. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk umpan balik dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Aspek ini, guru tidak boleh lagi memisahkan antara proses pembelajaran dengan proses asesmen. Ini yang menjadi penekanan dalam kurikulum Merdeka. Nah, sehingga ketika guru mengajar dalam kelas, dia juga harus siap untuk melakukan asesmen. Asesmen ini tentu tidak bertujuan untuk mengambil keputusan terhadap nilai rapor peserta didik, tetapi asesmen ini digunakan untuk umpan balik. Misalnya dari hasil asesmen, guru bisa mengetahui pencapaian peserta didik, sekaligus jika menemukan anak yang belum mencapai kompetensi, maka guru harus mengetahui kesulitan apa yang dialami peserta didik, lalu kemudian kebutuhan apa yang mereka butuhkan, lalu layanan apa yang mesti diberikan. Yang berikutnya adalah asesmen sumatif. Nah, di asesmen sumatif inilah baru kemudian guru menetapkan peserta didik itu tingkat pencapaiannya. Yang menarik juga dari kurikulum Merdeka ini itu laporan hasil belajar. Di kurikulum Merdeka ini ada 2 macam laporan. Laporan akademik dan laporan proyek. Nah, di laporan proyek ini dimensi-dimensi yang menjadi penekanannya adalah profil pelajar Pancasila. Pendapat saya tentang platform Merdeka Mengajar ini adalah
sebuah aplikasi yang sangat baik untuk teman-teman guru. Kenapa? Karena di platform Merdeka Mengajar ini ada ruang bagi guru untuk berbagi praktik baik. Karena di dalam aplikasi ini dibuka ruang, sehingga guru-guru secara tidak langsung itu bisa selain meningkatkan wawasannya, juga bisa berbagi kepada teman-teman lain, sehingga akan memperkaya referensi mereka, akan memperkaya bahan-bahan yang akan mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Saya berharap pada semua guru harus memiliki akun dan mulai mengaktifkan diri dalam proses pembelajaran menggunakan platform Merdeka Mengajar.